Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu lebih besar dari musibah yang mungkin menimpa kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti kepada kita, meskipun mungkin kita berhenti bersyukur kepadanya. Nikmat Allah SWT tidak akan pernah berhenti kepada kita, meskipun mungkin kita sedang bermaksiat kepadanya. Naudzubillah. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita, masih dalam babun fil yaqini wat tawakkul, bab yang menjelaskan tentang keyakinan dan tawakal. Kali ini pada hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru, hadis yang ke-10, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, man qala, barang siapa yang dia membaca, yakni idza kharaja min baitihi, yakni ketika orang tersebut keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la wala haula wala quwwata illa billah, membaca bismillah dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yuqalu lahu, dikatakan kepada orang tersebut, hudita, engkau telah mendapat petunjuk, wa kufita, engkau telah dicukupi, wa wuqita, dan engkau telah dijaga, wa tanaha anhu syaitan, dan menjauh dari orang tersebut. Siapa yang menjauh? Syaitan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, wan Nasa'i wa ghairihim, wan Nasa'i wa ghairuhum, dan diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i dan yang lain. Wa qala At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi sama, dan Imam At-Tirmidzi berkata hadisun hasan, hadis ini adalah hadis hasan. Zada Abu Dawud, dan menambahkan Imam Abu Dawud, fayaqul, dan berkata Imam Abu Dawud, fayaqul, maka yang dimaksud yang berkata itu yakni asyaitan, syaitan berkata kepada li syaitanin akhar, kepada syaitan yang lain. Kaifalaka birajulin, bagaimana engkau bisa mengganggu, bisa menggoda dengan seseorang, qad hudiya, yang sungguh dia telah diberi petunjuk, wa kufiya, dan dia telah dicukupi, wa wuqiya, dan dia telah dijaga. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, di mana-mana himbauannya adalah di rumah saja, jangan gampang keluar rumah. Tapi dalam keadaan terpaksa, kita tetap keluar rumah kadang. Maka ketika kita keluar rumah, jangan lupa untuk membaca doa ini, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan juga tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Saudara sekalian, dengan menyebut nama Allah bismillah, artinya kita memohon kepada Allah SWT dengan namanya, memohon segala kebaikan dan memohon dijauhkan dari keburukan-keburukan,
dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah itu, Allah adalah Ismul A'zam, nama yang paling agung. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah artinya kita bertawakal kepada Allah, menyandarkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, tidak ada yang bisa menolak mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ada sebuah penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar bahwa maksudnya adalah la haula an ma'siyatillah wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada daya untuk menghindar dari maksiat kepada Allah dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian rahimakumullah, maka kalau kita baca doa ini dengan penuh penghayatan, doa ini dengan hati yang tulus, hati yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita hendak keluar rumah, tentu saja kalau di masa pandemi kita tidak keluar rumah kecuali terpaksa, maka akan dikatakan kepada kita, yuqalu lahu, dalam hadis ini dikatakan kepadanya. Para ulama menyatakan bahwa yang menyatakan ini bisa jadi adalah Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi adalah malaikat. Dikatakan kepada orang yang berdoa seperti itu ketika dia keluar dari rumah, hudita, engkau telah diberi petunjuk, wa kufita, engkau telah dicukupi, wa wuqita, dan engkau telah dijaga. Apa makna petunjuk itu? Petunjuk itu artinya Allah SWT akan selalu menuntun kita di jalan kebenaran. Allah SWT akan tetap menuntun kita supaya berada di atas jalan Islam ini. Karena banyak terjadi ketika keluar dari rumah, justru kadang lupa, bermaksiat di tengah jalan, sambil mampir kemana bermaksiat. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka kita mohon kepada Allah SWT hudita. Kalau kita memohon dengan bacaan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka hudita dikatakan oleh Allah atau malaikat, hudita, engkau telah diberi petunjuk. Sepanjang perjalanan kita akan diberi petunjuk oleh Allah SWT. Wa kufita, dan kita akan dicukupi sehingga kita akan dijauhkan oleh Allah SWT dari segala keburukan yang menimpa sepanjang perjalanan kita. Wa wuqita, dan kita akan dijaga oleh Allah SWT dari segala mudarat, dari segala bahaya, termasuk apalagi sekarang ini virus corona di mana-mana. Ketika kita terpaksa keluar rumah, baca doa bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka kita akan diberi petunjuk, hudita wa kufita, dan akan dicukupi, wa wuqita, dan akan dijaga. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menjauh dari orang yang membaca doa seperti itu. Syaitan akan menjauh. Menjauh dari mana? Dikatakan dalam syarahnya, menjauh dari arahnya. Jadi kalau dia mau berangkat dari tempatnya di rumahnya ke kota misalnya, karena ada suatu kepentingan yang mendesak, maka dari rumah sampai ke kota itu maka akan dijauhkan dari syaitan. Kemudian menjauh dari jalannya juga. Jadi sepanjang perjalanan syaitan-syaitan akan menjauh. Bahkan ada riwayat yang lain yang ditambahkan oleh Imam Abu Dawud bahwa syaitan itu akan berkata kepada syaitan yang lain. Jadi syaitan ini bukan cuma satu, banyak ya. Tapi kalau iblis cuma satu. Tapi syaitan banyak. Syaitan ini akan berkata kepada syaitan yang lain, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana engkau bisa menggoda orang yang orang itu sudah hudiya wa kufiya wa wuqiya, yang orang itu sudah diberi petunjuk, sudah dicukupi oleh Allah SWT dan dijaga. Artinya syaitan gak akan bisa berbuat apa-apa lagi kepada orang yang sudah berdoa setiap kali dia keluar rumah
dengan doa bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga setiap kali kita keluar rumah, kita selalu membaca doa ini. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sehingga kita sepanjang perjalanan, mulai kita berangkat sampai pulang kembali ke rumah, selalu diberi petunjuk hudita wa kufita, dan dicukupi oleh Allah Ta'ala serta wa wuqita, dan dijaga oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran, ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.